Karena kan kayak males aja gitu loh hari Sabtu, terus gitu kan gereja jauh ya dari rumah. Seakan-akan aku tuh kayak membuang kesempatan aku di luar buat aku pelayanan gitu. Misalnya kayak harusnya tadi aku bisa pakai waktu aku buat kayak kita terus tahu itu tuh cuman sementara doang gitu loh. Jangan cuman karena sesuatu yang sementara kita melakukan hal yang pengaruhnya itu sampai eternity gitu. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya Jose Claudio, kita akan ngobrol seru tentunya dalam episode kali ini. Dan di studio sudah ada narasumber kita yang akan mengajak dan memberikan cerita-cerita yang seru dalam podcast kali ini. Dan langsung aja kita sambut Rachel. Hai Rachel. Halo. Halo. Ya, biasanya kita mengundang narasumber yang sudah lebih senior. Kali ini mengundang yang lebih muda. Apa kabarnya Ece? Biasa panggilnya Ece ya kalau di gereja ya? Iya. Oke, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Tuhanku Yesus dahsyat. Yeah. Sekarang kesibukannya apa Rachel? Sekarang lagi bentar lagi wisuda. Jadi udah beres tuh. Udah selesai kuliah ya. Okay. Terus lagi sibuk kerja aja sih di udah kerja. Di social media agency gitu. Wow. Yeah. Oke, dan sekarang juga melayani di gereja Kemuliaan Sion Light Traditions. Yeah. Sebagai apa? Banyak ya. Pelayanan di multimedia pelayanan desain pelayanan PW juga sama pelayanan di generasi juga di Starji. Oke. Wow. Nah, ini kan banyak pelayanannya ya. Berarti kamu tuh salah satu orang yang cukup memberikan sebuah perhatian buat pelayanan di gereja, dan menurut aku tidak banyak anak-anak muda yang mau memberikan waktu mereka, diri mereka untuk bisa melayani Tuhan. Nah, mungkin boleh gak sih cerita sedikit apa yang menjadi perjalanan kerohanian kamu nih dari waktu kamu mungkin masih lebih muda, sekarang masih muda sih ya kan, tapi lebih muda mungkin dari masih SMP, SMA gitu kan, sampai sekarang tuh gimana? Apakah memang langsung tiba-tiba kamu jadi orang yang cukup antusias buat pelayanan di gereja atau gimana? Tentunya tidak. Sebagai anak muda pada umumnya, dulu juga pernah tuh lewat masa-masa dimana kayak ke gereja hari Minggu aja udah malas banget gitu ya, kayak aduh harus bangun pagi gitu kan, terus ya udah ke gereja cuman rutinitas aja karena kan kayak emang dari kecil lahirnya Kristen juga. Jadi emang dari dulu ya udah waktu lahir udah haleluya dong ya. Oh iya. Oke, terus gitu. Terus ada masa-masanya lah kayak males banget gitu. Nah, terus udah gitu dulu tuh awalnya mulai gak langsung rajin juga sih, cuma waktu itu tuh kayak sempet nih pas lagi masih masa-masa sekolah gitu kan. Nah, pas berapa tuh kira-kira? SMA kayaknya deh, SMA 1, SMA 2 gitu. Nah, terus aku tuh ada tugas bahasa Inggris gitu. Terus Inggrisku tuh biasa aja gitu kan, kurang bagus lah kalau buat mendapatkan nilai oke di sekolah gitu. Nah, terus aku kayak nanya ke mama gitu, kayak Ma, Cece bingung nih gimana mau ngerjain tugas Inggris tapi gak bisa gitu. Terus mama entah kenapa, mama bilang kayak tanya aja tuh Ciseli. Nah, dari situ tuh kayaknya. Jadi Ciseli itu siapa? Mungkin boleh cerita sedikit. Oh ya, Ciseli itu sekarang mentor aku di gereja ini. Di gereja, bersama suaminya, Yehuda. Nah, terus udah gitu, udah deh. Jadi dari situ kan aku mulai tuh kucuk-kucuk samperin Ciseli gitu kan. Awalnya tuh cuman kayak mau belajar bahasa Inggris. Iya, mau minta tolong Ciseli ngajarin bahasa Inggris gitu kan. Karena kan Ciseli dulu kuliahnya di Australia ya di luar gitu. Jadi Inggrisnya udah lebih ciamik gitu. Nah, terus ya udah deh, kayak dari situ Ciseli melihatnya sebagai peluang ya untuk deketin saya gitu. Karena kamu dulu masih malas-malasan ya? Iya, masih males banget gitu. Karena nggak ada yang ngajak, mungkin ada sih yang ngajakin Starji, cuman nggak yang konsisten gitu kan. Oh, Starji itu ibadah youth di gereja? Iya. Nah, terus udah gitu dari situ Ciseli mentor aku saat ini, yang dulu belum mentor aku, itu kayak setiap hari Sabtu itu ngechatin aku untuk datang ibadah Starji gitu. Nah, terus biasalah kan kalau diajakin kan awal-awal masih sungkan nih untuk kayak
mau datang mager, tapi kalau datang nggak enak juga gitu, ngerti kan? Oke. Iya. Maksudnya nggak pengen banget gitu ya? Nggak pengen sama sekali. Nggak pengen sama sekali. Iya. Waduh. Karena kan kayak males aja gitu loh hari Sabtu, terus gitu kan gereja jauh ya dari rumahku di Gading Serpong, terus gereja di Jakarta Barat kan lumayan tuh jaraknya. Udah hari Sabtu jauh, terus dulu kayak di Sarji tuh merasa kayak nggak ada temen juga gitu loh, kayak biasa aja gitu. Jadi kayak makin mager. Jadi awal-awal pas diajak aku kayak sungkan-sungkan gitu kan, tetap gak datang sih. Cuman maksudnya kayak ngomongnya kayak oh nggak bisa Ci, aku ada tugas, ada kerja kelompok, kayak gitu-gitulah. Terus tapi karena Ci Sally sangat konsisten gitu ya, aku juga makin konsisten nih menolaknya. Ya awalnya sungkan, sampai jadi kayak jujur gitu loh, kayak aduh Ci aku males banget ke Starji gitu loh. Jadi iya udah sampai ngomongnya udah belak-belakan aja gitu. Nah cuman tapi abis itu karena Ci Sally tetap masih konsisten nih ngajakin terus gitu, jadi akhirnya kayak ya udah deh datang nih gitu. Terus ya udah datang kayak berapa kali, itu masih kayak biasa aja, datang karena Ci Sally doang gitu loh, karena diajakin sama Ci Sally. Iya. Nah terus tapi kayak ada nih satu momen dimana pas aku lagi datang ke Starji, itu aku ingat banget. Jadi yang khotbah tuh harusnya Pastor Pris. Nah cuman saking sepinya nih Starji, Pastor Pris sampai gak jadi khotbah gitu. Itu aku bener-bener kayak sedih aja gitu loh liatnya. Maksudnya kayak mana ada sih ibadah youth yang sepi banget sampai pastornya aja gak jadi khotbah gitu loh. Akhirnya cuman dia udah datang ke Starji, kita kayak doa bersama-sama doang, kayak praise and worship doang. Sudah kelar gitu. Itu aku kayak langsung kayak kayak sedih aja gitu loh di hati gitu. Makanya sejak saat itu aku kayak komitmen ke diri aku sendiri gitu loh, kayak oke, mau apapun kondisinya, mau lagi seribet apapun, aku mau datang Starji terus. Berarti gitu. kamu tuh kayak dapetin hati untuk bisa mulai menolong atau membangun dalam gereja gitu. Iya, kayak nggak tahu tiba-tiba kayak iba aja gitu sama Starji. Ya gitulah, walaupun alasan utamanya masih kurang tepat gitu ya. Cuman it brought me here gitu lah sampai sekarang ini. Gitu. Oke, nah terus gimana sih kamu kan udah sejak mulai dari itu SMA berarti ya, SMA terus lanjutan sampai kuliah dan sampai sekarang. Gimana perjalanan kamu sampai kamu akhirnya bisa terlibat lebih aktif lagi gitu dalam gereja dan mungkin ya setiap kita kan pasti pernah mengalami masa-masa yang mungkin nggak enak atau masa yang sulit dalam kehidupan kita gitu. Terus kenapa gitu kamu bisa punya satu keputusan untuk kamu mau lebih lagi terlibat dalam gereja? Padahal kan mungkin kalau di luar sana ya anak-anak muda, apalagi seusia kamu dan setahu kamu juga pernah menjadi freelancer di desain gitu kan ya. Yang which is kan sekarang ini kan lagi sangat diperlukan ya dalam banyak usaha-usaha itu di desain gitu. Nah tapi kamu tetap mau memberikan waktu kamu untuk Sarji, untuk ke gereja, untuk melayani, bahkan di tengah-tengah kesibukan kamu juga menolong banyak pelayanan-pelayanan di gereja gitu kan. Nah itu kenapa gitu? Apa yang ngebuat kamu tuh bisa seperti itu? Oke, jadi sebenarnya pas awal-awal mulai pelayanan itu nggak ada pemikiran apa-apa sih. Maksudnya emang awal diajak gitu. Jadi awal aku pelayanan tuh di Aero Kids. Nah itu diajak sama Kak Novi untuk kayak Ece pelayanan yuk di Aero Kids gitu. Berhubung aku suka anak-anak kecil juga kan. Gitu ya udah, jadi aku mulai pelayanan tuh di Aero Kids. Terus lama-lama masuk mulai pelayanan di multimedia, terus masuk ke PW, terus terakhir nih baru ke Starji gitu. Nah, cuman pas awal-awal mulai pelayanan tuh kayak ya udah, maksudnya kayak pas masih SMA itu kan nggak sesibuk-sibuk yang gimana-gimana banget gitu kan. Jadi kayak ya udah oke aja gitu. Nah, cuman makin lama ya seperti semua orang pada umumnya kayak mulai muncul nih kesibukan sendiri, ada yang tadi yang freelance job itu kan, terus ada segala macam lah urusan lain gitu. Nah, cuman aku tuh ingat juga waktu itu si Pastor Leo pernah khotbah juga di gereja kalau misalnya kita tuh sebagai jemaat tuh kita tuh harus menjadi builder gitu loh. Menjadi builder dari rumah gereja kita ini gitu, bukan cuma sekedar kayak datang hari Minggu numpang lewat bye gitu kan. Gitu. Nah terus ya Pastor Leo juga bilang, maksudnya kayak kalau misalnya kalian nih rumah kalian ada atap yang bocor atau apa, kan kalian nggak pindah rumah tapi kalian membenarkan ya itu gitu loh, membenerin rumah kalian instead of kayak kalian minggat dari rumah gitu kan.
Nah itu tuh sebenarnya yang kayak bikin aku juga komitmen gitu untuk kayak pelayanan gitu. Maksudnya kan aku juga lihat apa sih yang bisa aku kasih gitu kan buat gereja ini. Tuhan kan udah kasih kita talenta gitu kan. Aku misalnya bisa desain, kayak nyanyi juga ya lumayan lah. Jadi kayak bisa ya aku memberikan apa yang aku bisa berikan aja gitu. Dan maksudnya aku juga lihat maksudnya kayak orang-orang juga banyak kan yang mikir kayak seakan-akan aku tuh kayak membuang kesempatan aku di luar buat aku pelayanan gitu. Misalnya kayak harusnya tadi aku bisa pakai waktu aku buat pelayanan buat misalnya kerjain desain lebih lagi atau dapat job ikut orang atau apa gitu. Tapi kayak nggak tahu sih, aku nggak merasa itu sebagai opportunity loss gitu. Aku nggak merasa kayak kalau aku pelayanan tuh aku kayak mengorbankan waktu aku dan kayak kesempatan aku untuk bisa mendapatkan kayak uang lebih lagi gitu. Maksudnya itu kan yang banyak kita kejar juga kan sebagai anak muda, ya buat semuanya lah, kayak banyak ngejar karir lah atau uang gitu-gitu. Nah cuman kayak dengan berjalannya waktu di gereja, aku kayak merasa Tuhan tuh nggak pernah berhutang gitu. Terus Tuhan tuh selalu lihat Tuhan lihat hati kita. Cuma I'm not saying hatiku suci-suci amat juga kagak gitu kan. Cuman maksudnya kayak ya Tuhan lihat gitu loh, kayak kita kasih waktu kita buat buat Tuhan, buat pelayanan gitu. Kayak Tuhan tuh menggantikan dengan banyak hal gitu. Misalnya kayak sesimpel aku bisa bayar uang kuliah sendiri. Itu kan aku kayak ya nggak mungkin karena aku sendiri. Bener-bener gak mungkin gitu loh. Jadi bener-bener emang karena Tuhan aja gitu. Terus misalnya kayak yang wisuda ini, aku tuh tadinya udah hampir gak bisa wisuda gitu karena biayanya cukup mahal. Tapi tiba-tiba ya Tuhan kasih aja gitu berkat, jadi akhirnya aku bisa ikut wisuda gitu. Terus gitu misalnya kalau di gereja aku tuh gak pernah yang namanya kelaparan. Selalu ada aja gitu loh yang ngasih makanan gitu, entah dari co-host atau dari mentor aku ya, Ciseli Koyehu, itu paling rajin ngasih makanan. Terus dari sesama teman-teman Starji juga kayak JM, Koken itu juga suka beliin, nggak beliin aku doang gitu loh, tapi beliin anak-anak lain juga makanan gitu. Jadi kayak itu hal-hal sederhana yang kayak jadi kayak ada sharing life yang kamu rasakan dalam gereja. Iya, kayak ya emang nih keluarga aku lah gitu. Maksudnya ya my second home gitu. Iya. Wow. Jadi di sini kamu bisa mengalami bukannya kamu opportunity loss, tapi kamu malah dapat berkat yang kamu nggak pernah pikirkan gitu lah ya. Iya. Dan nggak cukupin. Dan nggak terbatas di maksudnya kayak Tuhan tuh bisa, walaupun nggak ada hubungannya sama uang gitu ya, tapi Tuhan bisa bless my financially juga, bisa berkati aku dalam kayak networking juga, nggak tahu kayak banyak aspek lah yang Tuhan tuh berkati, nggak cuman kayak sekedar kayak di pelayanan aku gimana ya, diberkati lah di pelayanannya, misalnya kayak desain skillku makin jago lah atau nyanyiku makin jago, kayak enggak gitu. Tapi kayak hal-hal yang kayak orang pandang duniawi itu Tuhan juga berkati gitu. Gitu misalnya kayak yang tadi yang kuliah itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama gereja sama sekali kan, ya kuliah ya gereja gitu, tapi kayak Tuhan tetap kayak berkati. Tapi sebenarnya berarti kalau kita pikir-pikir, kalau kan kamu bilang seperti kelihatannya kayaknya nggak nyambung gitu. Iya. Tapi sebenarnya waktu kita benar-benar menjalankan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tuh kayak nggak pernah berhutang gitu ya. Iya. Artinya di sisi yang lain dalam kehidupan kita dia bisa berkatin, dia bisa cukupin gitu. Iya. Jadi aku jadi inget ayat Matius 6 ayat 33 ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan. Iya, literally semuanya. Iya, kayak saya Ciseli sama Koyehu juga sering banget ngomong ke aku, kayak ketika kita tuh kayak fokus sama membangun rumah Tuhan, maksudnya bukan rumah Tuhan lah, maksudnya membangun kayak kerajaan Tuhan dan sebagainya, Tuhan yang akan mikirin hidup kita gitu loh, kayak ya gitu. Kalau kamu mikirin pekerjaan Tuhan, Tuhan mikirin kehidupan kamu. Iya, itu. Wow. Gitu. That's great. Iya. Ya, tapi karena kamu sudah mengalami itu ya, kamu benar-benar akhirnya bisa menjalani dengan lebih penuh keyakinan gitu ya. Karena kan sekarang ini banyak anak-anak muda yang ya mungkin teman-teman kamu atau yang kamu pernah lihat juga ya, seringkali kan kita masih worry dengan yang menjadi future-nya kita kan. Dan kadang-kadang kita akhirnya bisa meninggalkan apa yang menjadi
pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena kita sedang pursue sesuatu yang our own dream gitu istilahnya kan. Pengen sukses ini. Tapi kamu sendiri gimana sih? Pengen tahu aja gitu ya, Rachel ya. Kamu pernah gak sih kayak punya sesuatu yang gue harusnya pursue nih, yang ya entah itu apa yang kamu dapat secara materi atau mungkin secara dream dalam hal pekerjaan atau ya lain-lain gitu. Pernah gak sih ada? Kalaupun ada tuh gimana, dan gimana kamu akhirnya bisa tetap keep on going dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan gitu loh. Sebenarnya kayak pernah juga tuh lewatin masa-masa di mana kayak khawatir gitu sama masa depan. Maksudnya kayak banyaklah tuntutan dari luar juga yang kayak nuntut aku tuh harus kerja keras, harus kayak jadi orang kaya gitu lah ibaratnya kayak gitu. Nah terus kan tapi aku kan mikir kayak aduh kalau jadi orang kaya berarti harus kerja keras banget nih, yang salah. Bener kan, harus kerja keras gitu. Cuman tuh lebih kayak mempengaruhi aku tuh, jadi aku tuh hidup dengan rasa takut itu loh, takut kekurangan, takut kayak nah gimana nanti kok nanti kayak gede ya gak bisa kaya gimana gitu kan, lebih kayak fear gitu. Nah tapi kayak ya aku bersyukurnya aku ada di komunitas yang benar ya, di Starji. Terus ada Ciseli Koihu juga mentor aku yang tiap kali aku udah mulai aneh-aneh nih mikirnya kayak tadilah takut apa atau gimana gitu-gitu, itu tuh mereka tuh yang selalu kayak balikin aku ke jalur yang benar gitu loh, yang ngingetin aku lagi gitu kayak yang pertama ya aku nggak usah takut. Kenapa? Karena kayak ya Koihu sama Ciseli tuh yang selalu kayak kasih lihat nih kayak lihatlah C, kayak perjalanan kamu sama Tuhan dari kamu kecil sampai sekarang tuh kamu tuh selalu dicukupin. Yang tadi tuh uang kuliah lah dikasih, terus segitu aku juga nggak pernah nggak kerja, ngerti kan? Jadi kayak aku tuh selalu, misalnya aku udah keluar dari pekerjaan A, langsung tiba-tiba ada tawaran kerjaan B. Yang walaupun yang kamu tuh nggak cari gitu ya? Iya, aku tuh nggak pernah yang namanya cari kerjaan, karena kerjaan selalu ada gitu. Which is kayak ya puji Tuhan lah gitu. Maksudnya dilihat banyak orang juga di luar sana yang kayak bingung mau kerja apa, mau nyari kerjaan apa gitu. Tapi aku tuh nggak pernah tuh melewatin masa-masa bingung mau kerja apa gitu, karena Tuhan selalu siapin aja. Gitu. Jadi kayak ya banyak lah, maksudnya di saat aku ada masalah A, B dan sebagainya tuh bukannya bikin aku malah kayak nggak ke gereja atau bikin aku malah kayak aduh udah nggak ada waktu, nggak sempet lagi ke gereja, tapi malah bikin aku malah kayak gila gue harus ke gereja nih, harus kayak ketemu sama komunitas aku, harus ketemu sama leader-leader aku gitu. Karena aku tahu kalau misalnya aku nggak ke Starji, pokoknya nggak ibadah dan sebagainya tuh aku pasti akan makin melenceng gitu loh, kayak hidupku makin nggak bener gitu. Jadi kayak karena aku tahu nih kalau misalnya aku kalau nggak ke Starji makin nggak bener ya justru aku makin ke Starji gitu. Gitu. Jadi kayak dengan hadirnya masalah tuh bukannya bikin aku kayak minggat dari gereja, tapi justru makin aku mau menanamkan diri di gereja gitu. Gitu sih. Iya. Oke. Nah tadi kan kamu bilang ya kalau kamu tuh nggak dapat kerja, ya kan? Selalu dapat, selalu datang tawaran untuk kamu kerja. Nah pertanyaan aku adalah gimana tuh waktu kamu kerja, kan pasti juga ada deadline kerjaan, beban kerjaan yang juga mungkin cukup berat, cukup banyak yang mulai kamu dapat. Nah banyak nih anak-anak muda yang udah mulai kerja, ya tadinya tuh aktif di gereja, ya, terus mulai dapat kerja. Ternyata malah mulai lost tuh, karena ya make sense sih alasannya, kerjaannya banyak lah, harus kejar deadline, harus ini itu, pergi ke sana ke sini dan seterusnya gitu. Nah kalau kamu sendiri tuh ada nggak sih masa-masa kayak gitu, dan kalaupun ada tuh gimana kamu ngelewatinnya gitu? Nah sebenarnya kayak mungkin ya Ciseli Koihu ya itu hebat banget. Maksudnya Tuhannya hebat ya. Coba maksudnya kayak mereka tuh udah bisa melihat itu loh, kayak udah bisa foresee kayak aku ke depannya gimana nih kalau aku udah mulai kerja dan sebagainya gitu. Makanya dari awal banget sebelum aku bener-bener yang kayak kerja full time dan sebagainya, Ciseli Koihu tuh juga udah sering ngomong ke aku gitu loh, kayak inget-inget ya nanti pas kamu mulai kerja tuh pasti akan ada masa-masa di mana kamu harus pilih ke gereja atau kerja gitu. Maksudnya bukannya mereka nggak bolehin aku excellent di kerja aku gitu ya, cuman pasti ada lah kayak aku diuji gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi ketika kayak dan
dari merekanya sendiri, dari Ciseli Koyehu tuh karena mereka juga udah mulai kerja duluan, mereka tuh juga banyak sharing ke aku lah kayak saat mereka kerja tuh gimana saat dihadapkan tadi itu harus pilih gereja atau kerjaan mereka gitu. Nah jadi dari situ tuh aku juga learn by seeing gitulah ya. Kayak aku lihat nih, oh leader-leader aku kalau dihadapkan harus milih kerjaan kantor atau ke gereja, mereka tuh bisa milih gereja loh. Kenapa? Karena ya kembali lagi ke Tuhan gitu. Kalau misalnya kita emang benar-benar cinta Tuhan dan emang bersungguh-sungguh mau kayak Tuhan aku mau pelayanan nih, aku mau ke gereja nih. Tapi gimana nih ada kerjaan gua, gak bisa gue tinggal gitu kan. Nah itu pasti Tuhan nanti dengan caranya dia sendiri yang kita nggak ngerti itu di otak atik. Jadi aku bisa ke gereja. Tapi kayak aku tetap bisa kerja excellent di kantor aku. Gitu. Jadi kayak ya emang Tuhan kayak. Jadi intinya gini, waktu kamu buka hati dan kamu mau memberikan diri kamu dengan benar, Tuhan tuh yang bisa atur skenario-nya gitu ya. Iya. Yang tadinya kayak aku kira kayaknya sama bos aku nggak boleh nih gitu kan. Kayak soalnya karena misal aku udah lihat nih bisa bos aku tuh modelnya begini dan sebagainya, kayak susah gitu. Tapi kayak aku berdoa terus gitu loh sama Tuhan, kayak Tuhan tapi aku pengen ke gereja gitu. Nah terus kayak ya udah, tapi kayak yang Ciseli sering ngomong juga hati batang. Ya seperti batang air. Iya. Ya hati raja-raja seperti batang air yang dialirkan Tuhan gitu. Iya. Nah itu Ciseli selalu ngomong gitu. Walaupun aku masih lupa-lupa terus ya. Cuma maksudnya kayak, sorry Ci. Cuman ya intinya begitu, itu Ciseli yang selalu ngomong ke aku tuh kayak gitu. Makanya jadi kayak setiap kali aku mulai diperhadapkan nih dengan hal-hal seperti aku langsung kayak berdoa gitu loh, minta Tuhan gitu kayak tolonglah buka jalan gitu. Ya, jadi intinya adalah kamunya sendiri mau. Iya. Bener kan ya? Iya. Karena aku yakin banget sih kalau emang udah kitanya sendiri nggak mau, pasti kita akan mencari jalan dan mencari alasan untuk tidak ke gereja. Bener gak? Iya kan? Iya. Tapi karena kamunya emang udah mau, jadi akhirnya kamu mencari jalan supaya kamu tetap bisa ke gereja. Betul. Dan Tuhan buka jalannya. Iya. That's great. Oke. Jadi itu hal penting sih memang. Kemauan dan komitmen. Iya bener, komitmen. Iya. Benar gak? Iya. Yeah. So I think ini hal yang mungkin juga sangat diperlukan nih sama anak-anak muda di zaman sekarang, karena kita terlalu banyak kali lebih fokus dengan, nggak salah sih tadi kayak Ece bilang kan, excellent dalam pekerjaan gitu. Tapi akhirnya di satu sisi kita meninggalkan Tuhan gitu. Tapi aku juga mau nambahin sih, maksudnya kayak bukan berarti kalau kita lebih pilih gereja daripada kerjaan kita jadi nggak excellent gitu. Right. Malah itu kan kalau kita nggak excellent jadi batu sandungan buat orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan kita gitu kan. Kayak Rachel nih gereja terus tapi kerjaan kagak kelar gitu kan. Betul. Namanya kayak yang Koyehu dan Ciseli sering ngomong juga gitu ya. Kalau misalnya lu ya tahu lu mau ke gereja, lu kelarin lah kerjaan lu lebih cepet gitu. That's loh. Right. Jadi kayak oh ya bener sih ya gitu. Jadi kayak yang misalnya tadi aku ya tahu nih hari Rabu misalnya mau ada komsel, ada home gitu kan. Ya udah aku hari Rabu itu ekstra kerjanya lebih cepat atau lebih mungkin yang tadinya bisa nyantai jadi nggak nyantai gitu ya, harus full karena kayak ya aku nggak mau gitu nggak bisa ikut komsel gitu kan. Terus misalnya kalau di kerjaan aku misalnya kayak ada jadwal harus visit klien atau apa gitu, aku selalu mengusahakan biar kayak atur jadwal tuh nggak bentrokan sama acara-acara dari gereja gitu. Aku ngomong ke bos aku kan kayak, Ci boleh nggak kalau kita ke sininya tuh hari ini aja karena hari ini aku mau ke gereja gitu-gitu. Terus kayak bos aku untungnya kayak oh ya nggak apa-apa boleh gitu. Cuman aku yakin itu bukan untungnya sih, Ci. Iya. Tapi itu emang Tuhan loh. Iya thank God. Ya gitulah. Wow. Tapi aku jadi ingat sih pengalaman aku ya, ini sedikit ini aja. Aku pernah juga waktu masih sekolah tuh, masih SMA, aku sama teman-teman sekolahku tuh pengen ada komsel gitu loh kita. Nah, karena kita mau komsel kan itu berarti kan malam kan pulang sekolah. Ya which is ya jam 6, jam 7 gitu. Nah, biasanya kan kalau anak sekolah kan jam segitu kan harus ngerjain PR. Bener kan? Les. Atau mau ulangan atau les gitu. Nah, cuman karena kita waktu itu pengen komsel setiap minggu, jadi kita tuh komit gitu loh untuk kalau misalnya ada PR di hari itu, kita tuh kerjain itu bisa lebih early, belajarnya lebih early gitu sebelumnya. Jadi waktu untuk komsel itu nggak terganggu. Jadi yang kata Dece bilang benar tuh, bukan artinya kita ke gereja terus jadinya berantakan kerjaan kita, atau sekolah kita atau kuliah kita. Tapi ya kita harus
justru bekerja lebih keras. Betul. Supaya kita bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan. Betul. Dan itu yang nggak semua orang bisa lakukan. Kalau nggak punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Iya benar-benar. Ya kan? Iya. Oke. Nah, Ece sebagai bagian yang terakhir nih, mungkin ada nggak sih yang bisa kamu berikan sebagai closing statement dari kamu buat teman-teman yang menyaksikan program ini, yang mungkin juga sedang kayak kamu nih yang baru mulai kerja atau yang mungkin lagi struggling. Aduh, gue kayaknya mau kerja juga, tapi kayaknya mau pelayanan juga, tapi kayaknya kok nggak bisa dan sebagainya. Gitu. Atau mungkin kayak kamu dulu masih kabur-kaburan gitu. Iya. Ya mungkin boleh kasih statement atau mungkin encouragement buat teman-teman yang menyaksikan program kita kali ini. Seperti yang leader saya juga sering ngomong ke saya dan ke banyak anak Starji lainnya gitu. Kayak maksudnya yang namanya pergantian season hidup ya, misalnya tadi ya aku dari sekolah terus mulai kerja, terus misalnya dari udah kerja terus mungkin udah mulai pacaran gitu, atau mulai pacaran mulai punya keluarga gitu. Itu kan pasti season baru yang bikin kita tuh pasti kayak berubah nih gaya hidupnya gitu kan. Nah itu tuh pasti akan selalu ada gitu. Nah tapi kalau misalnya kita setiap ada season baru kita kayak lari gitu ya, maksudnya kayak buat itu jadi alasan nggak ke gereja lagi atau pelayanan, cari Tuhan, nggak pelayanan gitu ya. Ya susah gitu loh, nggak bisa gitu. Ya maksudnya kayak kita harus tahu kalau season itu tuh hanya sementara gitu kan. Mungkin emang misalnya kalau aku personally yang udah aku lewatin, misalnya dari sekolah dari kuliah masuk ke kerja, itu kan pasti ada adjustment yang kayak emang aku tuh harus ya beradaptasi dulu lah dan sebagainya gitu-gitu. Nah tapi aku kayak kita terus tahu itu tuh cuman sementara doang gitu loh. Jangan cuman karena sesuatu yang sementara kita melakukan hal yang pengaruhnya itu sampai eternity gitu, sampai ya yang jangka panjang gitu. Jadi kayak encouragement-nya adalah kayak bertahanlah. Kalian pasti bisa melewatin ini. Wow. Yay. Terus gitu sama ya komitmen dan terus bangun hubungan sama Tuhan, sama orang-orang komunitas yang benar, sama gereja kita juga gitu. Karena ya khususnya dari mentor-mentor kita gitu ya kita harus punya hati yang mau diajar gitu loh, dididik gitu. Kan maksudnya sebagai orang Kristen kan kita orang yang selalu bertumbuh gitu ya, nggak bisa jadi orang yang kayak stagnan gitu loh, level rohaninya gitu, harus terus bertumbuh. Nah untuk terus bertumbuh tuh kan kita harus ada orang dari pihak luar yang emang beneran sayang sama kita ya, maksudnya mau yang terbaik buat kita, ya kita dengerin gitu loh, jangan ngotot, jangan batu ya. Iya jangan batu, jangan bebal kalau kata Koyehu gitu. Nah jadi ya maksudnya itu sih yang kayak harus mau diajar, walaupun kadang sakit juga ya banyak lah sesi-sesi nangis-menangis di Injil Sally Koyehu gitu loh. Cuman kan aku tahu mereka emang sayang sama aku, terus kayak sebelum mereka negur aku juga, bank love-nya mereka tuh udah sangat banyak gitu loh buat aku gitu. Jadi kayak pas mereka tegur pun kayak aku tuh ya pasti refleksnya sedih dan kesel, bete dan sebagainya. Cuman kayak as the time goes by kayak aku tahu maksudnya mereka tuh juga melakukan itu karena mereka tahu nih aku bisa menjadi EC yang lebih baik gitu daripada EC yang sebelumnya gitu. Jadi itu sih, pertama bertahan, komitmen, dan mau dimuridkan gitu. Iya. That's great. Thank you banget nih Rachel buat kesaksiannya di podcast kali ini, dan aku percaya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, buat pemirsa yang menyaksikan program kita kali ini. Sekali lagi thank you, dan jangan lupa buat Anda yang mengikuti program ini untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya di YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.